Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Apa itu siklus air? Yuk kita mulai. Di sini sudah tersedia beberapa menu, antara lain materi dan soal. Yuk pilih salah satu untuk mulai belajar. Pengertian siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Sumber air. Yang pertama ada laut, yang kedua ada danau, yang ketiga ada sungai, dan yang keempat ada gunung es. Ini merupakan contoh gambar dari laut, danau, sungai, dan gunung es. Air. Beberapa kegunaan air diantaranya untuk mandi, untuk mencuci baju, untuk masak, dan untuk minum. Maka dari itulah air sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Istilah dalam siklus air. Pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari lautan atau perairan darat, seperti sungai dan danau. Kedua, kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan uap air yang menjadi awan. Ketiga, presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam berbagai wujud. Bisa berwujud hujan, salju, dan es. Keempat, runoff. Runoff adalah proses aliran air di atas permukaan bumi. Kelima, infiltrasi. Infiltrasi adalah proses peresapan air oleh pori-pori tanah. Dan yang terakhir ada perkolasi. Perkolasi adalah proses aliran air di bawah permukaan tanah. Air laut akan menguap atau evaporasi, lalu uap air akan mengembun, kondensasi, dan berubah menjadi awan. Ketika awan tak mampu menahan beban air sehingga turun menjadi titik-titik hujan atau presipitasi. Air laut mengalami proses penguapan atau evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari atau kondensasi. Uap air mengalami pergerakan karena angin sehingga bergerak menuju daratan. Di atmosfer daratan, uap air membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Air hujan di permukaan daratan akan mengalami runoff menuju sungai dan kembali ke laut. Yang ketiga ada siklus air panjang. Air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari atau kondensasi. Uap air yang sudah terbentuk kemudian mengalami sublimasi. Awan yang mengandung kristal es kemudian terbentuk dan mengalami adveksi dan bergerak menuju daratan. Awan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Salju terakumulasi menjadi gletser. Kemudian gletser mencair karena pengaruh suhu udara dan menuju ke aliran sungai untuk menuju ke laut kembali. Terima kasih adik-adik sudah memperhatikan.